Untuk teman-temanku sekalian, Tolong. jadi teman ya teman, kerjaannya profesional gitu aja sih bang. Udah gitu doang. Mantap. Awalnya terbentuknya Kiwari itu kayak gimana sih? Jadi kita terbentuk Kiwari itu, studio Kiwari maksudnya tim kita nih di saat masa pandemi kemarin. Oh, Baru ini baru? banget, Baru iya banget. baru banget. Kita punya ambisi yang sama, akhirnya kita terbentuk jadi satu tim gitu. Yang penting kan kita sama-sama komitmen gitu. Itu yang kita cari sih awalnya gitu. Coba ada versi. Cukup. Coba. Dia itu. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut pertanyaannya ya. Pernah nggak sih tim Kiwari Studio itu ngalamin lagi ngerjain project tapi lupa di save, dan rasanya itu kayak gimana? Ah, coba lu ceritain dong. Pasti pernah. Pernah. Ya itu rasanya ya mau mampus aja rasanya. Pas besok di sana deadline, terus kita lupa ke save. Wah itu buyar sih Dana, pastinya. Buyar. Tapi pernah ngalamin. Oh itu pasti pernah. Ya. Mungkin gak pernah ya mas ya. Pasti. Sering terjadi lah hal seperti itu. Itu umum ya. Umum. Tapi kayaknya yang paling sering lo ya. Kebetulan kalau saya mungkin sekali 2 kali ya. Itu bukan sekali 2 kali. Sering. Iya, terus. Sekali 2 kali ya, tapi ya kita harus evaluasi, lain kali di save. Oke. Oke. Next. Lanjut pertanyaan. Abang nih kan Kiwari ini terbentuknya tim ya kan, nggak individual. Betul. Gimana sih caranya biar bisa tetap bareng-bareng? Kalau itu kita tuh terbentuk karena memang punya komitmen masing-masing yang maksudnya tuh satu tujuan gitu. Punya visi misi ya? Satu visi misi. Udah gitu yang memang yang paling terpenting di Kiwari ini satu tanggung jawab dan loyalitas. Oh, mantap. Semongko. Belum, tarik sis. Semongko. Mantap. Oke, lanjut. Ini dua-duanya harus jawab tapi beda jawabannya. Kesulitan apa buat Kiwari? Oke, dari klien yang pernah Kiwari alami. Dari versi Mas Jidan dulu mungkin. Untuk kesulitan, kalau klien yang agak beban gitu maksudnya di kita gitu ya. Iya, entah dia nggak ngerti cara penyampaian atau memang dia nggak awam sama interior atau konstruksi gitu. Lu udah jelasin berkali-kali gitu. Ini tuh begini gitu, tapi dia masih kekeh dengan apa yang disampaikan gitu. Pernah nggak? Jadi orang Indonesia ini mungkin agak sedikit awam dengan profesi kita gitu. Jadi ya kita harus memberikan pengertian lebih gitu kepada klien-klien. Apalagi banyak kan yang orang-orang baru terjun di bidang pembangunan, baru mulai. Jadi ntar ngeri ditipu, ngeri ntar nggak sesuai keinginan gitu-gitu. Banyak lah hal seperti itu terjadi, tapi kita berikan yang terbaik tetap. Keren loh. Keren nih. Keren. Kalau buat Mas Gilang? Kawan saya terlalu bertele-tele mas. Bener banget bang, serius. Jadi sebenarnya gini, setiap klien tuh kita memang benar punya tantangan. Iya benar punya tantangan. Yang paling sulitnya itu gimana caranya ngebangun kepercayaan dari klien itu. Itu tantangan paling Itu yang sulit. terbesar kita, itu sulit gitu loh. Makanya kita tuh ngasih kualitas gitu loh. Setiap kita ngedesain terus kasih keyakinan, penjelasan gitu. Kita harus detail gitu. Oke, berarti memang sebelum proyek itu jalan harus ngebuat kepercayaan satu sama lain dulu ya. Bangun kepercayaan dulu Nah, intinya. itu yang sulit ya. Iya. Semangat. Lanjut pertanyaannya. Menjadi desain interior, oke, itu harus nggak sih punya vendor khusus untuk kebutuhan interior atau konstruksi seperti furniture, lighting, sama akang-akang? Maksudnya tukang. Oh, itu kita punya sih, tapi vendor kita tuh kita sortir yang memang benar-benar bekerja sesuai dengan bidang dan kerjanya tuh secara profesional. Ini sebelahnya mandor. Mandor. Oh, Enggak, kadang juga dia fleksibel, kadang juga jualan tahu. keren ya.
Selama lu menjadi selama Kiwari ini terbentuk, oke, punya nggak sih referensi gitu? Oh, itu pasti dong. Kita kan namanya ngedesain nggak bisa tuh nggak ada referensi. Kita nggak sejago itu. Kita tetap belajar dari referensi, dari desain guidelines tuh segala macam itu kita pelajari semuanya. Kalau buat Bang Zidan yang minum dulu dong kopi. Oh iya. Warkop Tanjakan, mantap. Ya, referensi Bang Zidan ada nggak? Tentu ada referensi. Karena alur desain kita kan harus ditentukan mau ke arah mana gitu. Jadinya kita mencari referensi-referensi yang ada, terus kita ulik lagi dengan ide-ide kita yang ada di dalam pikiran kita, dan terjadilah output yang kita berikan. Oke. Seberapa penting masyarakat umum menggunakan jasa interior? Itu tuh kenapa sih? Maksudnya untuk orang yang awam tentang interior, konstruksi gitu. Seberapa penting sih? Oh, penting. Penting tuh ya. Penting. Karena setiap profesi memiliki nilai dan kelebihannya masing-masing. Bidang-bidang masing-masing. Jadi kami bergerak di desain interior, otomatis kita paham tentang bagaimana desain interior itu bekerja gitu. Kalau Mas Gilang? Memang kalau menurut saya itu penting. Kenapa pentingnya? Kita kan ngedesain tuh memang benar-benar sesuai dengan fungsi. Udah gitu sesuai dengan konsep lah, menyesuaikan. Kita juga mikirin nih dari penerapan material, terus abis itu dari gaya konsep. Cuman kita tetap acuan kita dari klien, kita nggak egois gitu. Kayak misalkan klien maunya ini, terus kita ngasih output yang nggak sesuai sama klien, itu kita nggak kayak gitu. Oke, biasanya tuh kalau klien itu kalau misalkan mau ke interior itu dia nyebutin nggak sih ya, dia punya budget sekian, atau dari lu sendiri dari Kiwari itu ada tahapannya, ada yang premium, ada kualitasnya gitu, berbeda-beda? Oh, kita fleksibel sih untuk fleksibel. masalah harga gitu. Kita fleksibel. Kita bisa ngikutin harga dari klien juga. Cuman tetap kita tuh dalam artian itu kan butuh kejujuran gitu. Ya, itu penting. Itu penting karena untuk membangun trustnya si klien kan, kepercayaan gitu loh. Dari segi harga sih kita fleksibel. Misalkan klien punya budgetnya sekian nih, berarti kita menyesuaikan dari bahan materialnya, speknya gitu loh. Misalkan spesifikasinya kita pakai yang ini ya Pak gitu loh. Kalau misalkan untuk yang lebih bagus lagi, middle harganya, nah ini kita spesifikasinya kayak gini. Nah itu kita terperinci, kita jelasin. Untuk urusan vendor, lu lebih melihat vendor yang harganya standar tapi kualitasnya biasa aja, atau harganya mahal tapi kualitasnya bagus? Oh, kalau menurut kita ya, kita nyari vendor yang memang benar-benar kompeten gitu. Memang kalau seandainya harganya mahal, itu nggak jadi masalah buat kita. Yang terpenting itu tanggung jawabnya dari mereka. Karena kalau seandainya contoh nih, kita kasih bahan yang nggak berkualitas, yang murah, toh nanti itu juga kita yang repot perbaikannya. Lebih baik kita kasih output material itu yang benar-benar berkualitas. Oke. Iya. Jadi Berarti lebih penting tuh sebenarnya tanggung jawab dari si vendor. Oke, tanggung jawab. Deal-dealannya tuh kayak gimana gitu. Tapi kayaknya kalau ketemu klien, Bang Gilang nih bukan Bang Zidan kayaknya. Iya. Zidan kok diem banget. Kayaknya dia bodyguard doang ya gitu, Iya. nemenin. Bukan gitu. Sebenarnya ya, kalau ketemu klien memang saya siap sedia di belakang Mas Gilang. Biar kalau klien macem-macem, saya yang mukul. Saya setuju deh. Oke. Nih banyak loh yang nanya dari follower sama penonton Warkop Tanjakan tuh, kalau Kiwari tuh ngekonsepin desain Warkop Tanjakan tuh butuhnya itu kayak gimana sih? Nah, untuk masalah konsep desain yang kita terapin di Warkop Tanjakan itu desainnya industrial kontemporer, Coba. kombinasi. Oke, gue potong. Coba Bang Zidan bisa dijelasin. Gue boleh jelasin ya. Oke. Coba cara Jidan. Ini versi lu aja nih, sebagai orang lapangan. Untuk konsep desain Warkop Tanjakan, kami menggunakan tema
industrial kontemporer. Jadi kita pakai desain modern, tapi dengan mengangkat industrial dengan cara kita expose bahan-bahan materialnya. Jadi di sana kita ada pakai apa namanya warna tembaga, ada tembaga, expose kayu, terus dan apa namanya plafon gantung dan lain-lain. Jadi emang kita padukan dari dua konsep itu. Coba Mas Gilang biar lebih spesifiknya. Untuk penerapan industrial kontemporer ya, dari segi penerapan material itu kan hampir rata-rata kita penerapan desainnya itu ada unsur semen, habis itu besi dengan warna hitam gitu. Nah, untuk membuat keseimbangan di antara itu, kita menerapkan dari furniture dulu ya. Karena job desk kita kebetulan di sana interior, dari furniture tuh kita ngikutin penerapan material kayu, jadi seimbang gitu antara sifatnya yang beton ini dingin sedangkan kayu itu hangat gitu loh. Terus dari penerapan warna kita pakai warna hijau itu supaya lebih seimbang juga, menetralisir dari warna-warna yang lain. Kan perubahan setelah Warkop Tanjakan dipercantik keadaannya sama si Kiwari Studio ini banyak yang gak nyangka ya, maksudnya kayak kaget gitu, Instagramable gitu. Banyak gak sih yang nelpon Kiwari Studio gitu? Ada nambah project gak? Oh, itu jelas ada sih. Emang sekarang lagi ngegarap di daerah mana? Kita ngegarap di Bogor. Di Bogor. Kebetulan tapi kepala proyeknya Mas Zidan. Mungkin beliau bisa lebih menjelaskan terkait itu. Awalnya gimana tuh yang di Bogor? Awalnya itu ya ini project teman sih. Karena emang teman saya itu jadi ya makanya ya udah. Tapi emang sebenarnya semenjak Tapi seru dong kalau kita ngebahas project teman itu, lu itu ngasih harga dengan profesional kan ada juga nih. Iya. Orang yang kayak udah harga temen. Nah, menurut Iya. itu gimana tuh? itu berat. Untuk teman-temanku sekalian. Tolong. Jadi teman ya teman. Kerjaannya profesional gitu aja sih Bang. Udah gitu doang. Gitu doang udah. Nah. Kemarin Mas Gilang ngabarin ke gua ada tawaran di Padang. Ya. Itu gimana cerita itu? Itu kalau misalkan untuk di luar domisili Jabodetabek kita belum bisa ngambil, Bang. Oh gitu. Karena kemungkinan juga cost dari akomodasinya klien ke kita tuh pasti bakal gede banget sih. Pokoknya buat kalian nih coba deh promosiin Kiwari Studio. Coba Mas Zidan. Anda butuh desain arsitektur, Anda butuh desain interior. Pakai kami. Pakai. Kepake sih. Coba Gilang. Untuk teman-teman sekalian yang pengen ngebuat suatu desain bentuk interior atau bangunan, bisa hubungin kita di IG kiwari_studio. Terus untuk nomornya bisa di bawah ini, nanti editor naruh nomor kita di bawah ini nih. Oke. Sekian sih. Oke. Pokoknya kita bisa kasih kualitas. Oke, kali ini kita tutup konten kali ini bareng Kiwari Studio. Sebelum kita tutup, Bang Gilang sama Bang Zidan ada yang mau disampaikan? Untuk Warkop Tanjakan, terima kasih udah ngasih kesempatan kita untuk ngedesain Warkop Tanjakan dan mempercantik Warkop Tanjakan juga. Kita juga dapat banyak banget pelajaran yang udah kita jalanin di sana gitu. Pokoknya makasih banyak deh pokoknya buat Warkop Tanjakan gitu. Jika keinginan adalah sumber penderitaan, maka bersyukur adalah sumber kebahagiaan.